Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul belajar bersama di kitab Bulughul Maram ini. Dan marilah kita lihat kembali di bab al-ila'i, bab tentang ila, bagi hari dan bihar, wal kafaroti, dan bab kafarohnya. Sudah saya bacakan di beberapa hadis di pertemuan kemarin. Sekarang hadis 951. Wa an Salamah bin Sokhrin, dan dari Salamah bin Sokhr. Kalau dia berkata, dakhala Ramadan, tibalah bulan Ramadan. Masuk nantinya tiba, datang ya. Masuklah atau datanglah bulan Ramadan. Fahiftu, dan aku itu khawatir, an usiba imro'ati, jika mengenai akan istriku. Fadhohartu minha, maka aku menzihar minha, dari istriku. Fankasafa li minha syai'un lailatan, maka tersingkaplah untukku itu minha, dari istri tadi, syai'un sesuatu, lailatan di waktu malam. Fawaqtu alaiha, maka aku terjatuh alaiha, atasnya, atas istri tadi yang saya bihar. Faqolali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, harir rokobatan, ya, merdekakanlah satu budak. Qultu, aku menjawab, ma amliku ila rokobati, tidaklah aku memiliki kecuali rokobati, aku ini seorang budak, atau ya dan lain pembantu. Saya bukan budak, tapi pembantu. Dan di sisi lain ada yang menerjemahkan, tidaklah aku memiliki kecuali wong diriku sendiri ini adalah seperti budak pekerjaannya ini. Artinya tidak punya, yang dimaksud tidak punya budak. Kalau bersabda Nabi, fasum sahroini mutatabi'aini, berpuasalah 2 bulan, yang 2 bulan itu berturut-turut. Fakultu, maka aku menjawab, wahal asaitu, dan tidaklah asaitu mengenai aku itu, alladhi, yang asabtu aku itu terkena, illa kecuali min, dari asyami, perkara puasa.
Kala bersabda Nabi, ataim farokon, berilah makan farokon, orang fakir, min tamrin baina sittina miskinan, ya, dari tamar kurma kering di antara 60 orang miskin. Ukurannya itu 60 miskin. Ahrojahu Ahmadu, meriwayatkan hadis ini Ahmad, wal arba'atu ila nasaiya wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud. Jadi Salamah bin Sakhr ini dia adalah seorang yang punya pengapesan itu kalau melihat, meskipun pada istrinya ya, melihat salah satu aurat istrinya sendiri itu surat tahan ya, tidak tahan. Dan dia khawatir ini Ramadan. Ya, nah, kalau kejadiannya malam lah, kalau siang. Wah, tak dihar istriku sajalah, saya tidak akan mengumpuli istri saya gitu ya. Dianggap istrinya itu kalau dihar hasilnya kan punggung ya, menganggap istrinya itu seperti punggung. Itu tidak menjadikan cerai, cuman mendihar. Orang dulu itu pakai sumpah, diharnya itu pakai sumpah. Nah, disumpahi, kan ada kifarohnya ya. Nah, terus kekhawatirannya itu betul. Setelah dia mendihar, ternyata datanglah bulan Ramadan itu ketika malam hari tidur dengan istri-istrinya sendiri gitu ya. Kemudian tersingkap pakaian istrinya itu, maka sesuatu yang istrinya tuh lihat ya, maaf mungkin apanya itu ya, betisnya atau apanya ini, namanya juga laki-laki tegangan tinggi ya, normal lah intinya. Nah, kemudian dia tidak tahan, kemudian mengumpuli istrinya di malam hari sebetulnya. Cuman dia kan sudah berazam mendihar istrinya, maksudnya begitu. Yang didihar, diharnya itu karena takut kalau terjatuhnya itu di siang hari, gitu ya, di siang hari. Atau jana malam, lah kebetulan malam ini pas dia mendihar istrinya. Nah, terus kemudian lapor kepada Nabi gitu ya, melaporkan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau memberikan satu jalan keluarnya bagaimana ini. Saya kadung mendihar istri saya, tujuannya supaya tidak terjatuh hubungan dengan istrinya di siang hari itu. Ternyata di malam hari, tapi kadung dia mendihar istrinya. Nah, sudah, kamu mengumpuli istri ya, dalam dihar. Ada yang dalam satu penafsiran dalam hadis ini itu dulu itu puasa itu maghrib sampai maghrib. Begitu maghrib berbuka ya, setelah maghrib habis, waktu habis ya sudah menunggu maghrib lagi malamnya ya. Terus kemudian kan turut ayat surat apa itu An-Nur tentang itu, surat An-Nur, ada surat Al-Baqarah tentang surat Al-Baqarah. Itu juga Allah itu memberikan satu dibolehkan mengumpuli istrinya pada malam hari ketika bulan Ramadan. Awalnya tidak boleh, maksudnya begitu. Ada yang seperti itu. Ya. Karena diperbolehkan, jadi awalnya tidak diperbolehkan. Ya, diperbolehkan bercampur dengan istrinya, mengumpuli maksudnya ketika di waktu malam. Karena ada kalimat diperbolehkan, itu menunjukkan awalnya tidak diperbolehkan. Kemudian ada rukhsah, puasa itu
siang hari saja, ya, malam saja. Wallahu alam. Nanti kalau yang punya syarah-syarah hadis bisa membaca tentang pendapat-pendapat beberapa ulama hadis ini. Yang jelas ini adalah ketika dia mendihar istrinya, setelah itu kemudian terjatuhlah. Ya. Lah terus gimana lah itu ya? Wah ya sudah, kamu memerdekakan budak. Wah, punya budak lah bahasa kita ini ya. Masa ini orang kayak budak lah. Intinya orang miskin gitu ya. Atau adanya pembantu, ada yang mendapat itu, adanya pembantu bukan budak gitu. Nah, sudah, kamu memberi makan orang fakir. Nah, kurma, nah, dari makanan kurma itu, buah kurma itu kamu bagi-bagikan 60 orang miskin. Kalau di hadis selain itu, orang yang terjatuh mengumpuli istrinya saat dia lagi berpuasa. Apa ceritanya itu sama seperti itu kejadiannya atau yang lainnya, wallahu a'lam. Terus kemudian sama hukumannya seperti ini. Cuman hadisnya itu setelah itu disuruh memerdekakan budak, dia orang tidak punya budak, ya. Kemudian disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja dia tidak kuat, akhirnya disuruh memberi makan 60 orang miskin. Dia cerita orang yang di antara 2 belah gunung, ya, tinggal di satu bukit, itu tidak ada yang miskin kecuali termiskin kecuali dirinya. Hanya kan Rasulullah memberikan itu awalnya kan disuruh membagi-bagikan, tapi karena dia termasuk orang yang paling miskin maka disuruh, ya udah ini buat kamu. Sampai Rasulullah tertawa ya. Sampai Allah mentertawakan orang tadi sudah melanggar, ya dihadiahi lagi, ini diberi sedekah. Kalau ini jelas kejadiannya. Kalau hadis ini ya fangkasafali minha syai'un lailatan, di waktu malam. Nah, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan dalam bab-bab tentang zihar, ya, tentang zihar karena dia mendihar. Biasanya orang kalau di satu sumpahi seperti itu kan orang menjaga betul. Wah, saya berjanji bersumpah tidak akan begini. Saya kan menjaga. Tapi karena ini orangnya ini orang ya tidak kuatan, akhirnya ya sudah terjatuhlah mengumpuli istrinya. Terus di akhir-akhir dalam matan hadis ini menjurus kepada kifarohnya ini, ya, memerdekakan budak, ya, kemudian memberikan puasa 2 bulan berturut-turut, artinya berturut-turut tidak boleh berhenti. Nah, kurang beberapa hari kemudian kok ada halangan, ya sudah mengulangi lagi. Jadi kan makanya kan diperselisihkan ya, bagi orang yang melanggar pada itu yang dibebani itu apa suami istri atau suami saja. Kalau istri kan tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut ini. Kalau masih muda tidak bisa. Perempuan kan sudah datang haid. Maka orang-orang yang sekiranya tidak mampu untuk mencium istrinya di bulan puasa itu sebetulnya boleh. Tetapi kalau bagi orang-orang tertentu yang dibutuhkan kuatan itu ya ditinggalkan mawon. Nek dalu mawon nanti tidak kebablasan. Siang hari. Selesai. Bab
babu al-li'ani, bab al-li'an. Ini kan artinya laknat, melaknat, saling melaknat. Li'an, sumpah untuk melaknat seseorang. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Umar, sa'ala fulanun, fulan bertanya, seseorang bertanya. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita an law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau salah satu daripada kita lawajada, jika adalah mendapati ahaduna, salah satu dari kami itu, imra'atahu ala fahishatin, istrinya itu pada perbuatan fahisyah. Fahisyah ini adalah zina, maksudnya zina, berhubungan bukan dengan suaminya. Kaifa yasna'u, apa yang engkau perbuat, apa yang meski diperbuat. In takallama bi amrin azimin, jika engkau itu berbicara, maka engkau membicarakan dengan perkara yang besar. Wa in sakata ala misli dzalik, dan jika engkau itu mendiamkan, diam atas semisal perkara yang besar. Jadi kalau ditanya Rasulullah, bagaimana kalau salah satu di antara kami itu ketahuan istrinya zina, kita harus berbuat apa? Mesti berbuat apa ini suami ini kalau tahu istrinya zina? Jika engkau membicarakan soal itu, maka engkau membicarakan perkara yang besar ini. Dan jika engkau diam, maka kamu itu mendiamkan atas perkara yang besar juga. Sesuatu yang besar engkau diamkan, sesuatu yang besar engkau bicarakan. Berat. Falam yujibhu, maka beliau Nabi tidak menjawabnya. Falama kana ba'da dzalika atahu, maka tatkala adalah setelah yang demikian itu, dia mendatangi Nabi lagi. Rajul tadi datang kepada Nabi lagi, tidak ada jawaban tadi, datang lagi. Faqala, maka beliau bersabda, innalladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi. Sesungguhnya yang kamu tanyakan darinya itu, dari perkara tadi, qad ibtulitu, sungguh aku itu diuji bihi, dengan yang kamu tanyakan tadi. Aku ini lagi diuji dengan pertanyaanmu tadi. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat-ayat fi suratin Nur,
Jibril. Nah ini surat Nur. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat pada surat An-Nur. Fatalahunna, maka beliau Nabi membacakannya surat Nur tadi, alaihi, atasnya, atas bulan tadi. Wa wa'adahu, dan beliau Nabi menasihatinya. Wa dzakarahu, dan beliau mengingatkannya, memberikan peringatan lewat surat Nur tadi. Wa akhbarahu ana adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Bahwasanya azab dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Qala, berkata Fulan, ya, Fulan tadi berkata, lah tidak, walladzi ba'atsaka fil haqqi, artinya sumpah demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, maka dzabtu 'alaiha, tidaklah aku ini berdusta atas istriku. Jadi artinya kamu menuduh seperti itu ya. Ingat loh ya, siksaan di dunia itu dibandingkan siksaan di akhirat itu lebih berat ya. Lebih berat di akhirat. Artinya kalau kamu ngomongannya ini ngomongin yang berdusta, balik kamu nanti malah digebuk kan itu. Dan itu ringan. Justru dijilid 100 kali, dan itu ringan dibandingkan dengan hukuman di akhirat. Tapi dia nekat, wah. Ucapannya walladzi ba'atsaka fil haqqi maka dzabtu 'alaiha. Demi zat yang telah mengutusmu, tadi demi Allah yang dimaksud. Ini sumpah. Aku ini tidak berdusta atas istriku. Apa yang saya katakan sama istriku itu benar. Zina. Nah ini. Sumada'aha, kemudian beliau menyeru kepada istri tadi, memanggil. Fawa'aduha, maka beliau Nabi menasihatinya. Kadzalik, yang demikian itu. Qalat, berkata istri, la tidak, walladzi ba'atsaka fil haqqi innahu lakadzibun. Demi zat yang telah mengutusmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, dengan benar, sesungguhnya dia si suami tadi lakatibun, sungguh dusta. Nah ini kan repot ya. Suaminya bersumpah waladzi ba'atsaka sama bil haq, demi Allah, istrinya zina, kemudian si istri ini menolak, tidak, sumpah juga waladzi ba'atsaka fil haqqi, dia itu bohong. Satu bersumpah zina, yang dituduh zina, dia bersumpah dia bohong. Kan tidak mungkin dua-duanya benar. Fabada'a birojulin, maka memulailah birojuli dengan seorang laki-laki, artinya suami tadi. Fasyahida, maka bersaksi, arba'a syahadatin, dengan 4 persaksian. Fabada'a berarti Nabi memulai meminta sumpahnya dari laki-laki tadi, bersaksi dengan 4 kali persaksian. Kan tidak ada saksi yang lain, harus wallahi ya, bahwasanya istri saya begini. Nah, kalau dalam hadis ini zina kan begitu. Sumasana, kemudian yang
Kedua, bimroati dengan perempuan tadi, istrinya tadi. Tsumma farraqa bainahuma, kemudian beliau Nabi menceraikan, memisahkan keduanya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim. Jadi kalau sudah terjadi begini, secara otomatis ya hakim harus menceraikan. Ada yang pendapat cerai secara otomatis cerai kalau sudah terjadi saling melaknat ini. Jadi kasusnya ini dulu yang saya ingat itu ada Hilal bin Umayyah ini terjadi itu. Kalau di Fulan Uwaimir Al-Ajlani, kami aksari riwayatin sebagaimana pada kebanyakan riwayat. Ini Uwaimir Al-Ajlan yang banyak riwayatnya kejadian ini. Jadi pulang tadi Uwaimir Al-Ajlan. Bisa pernah membaca di kitab apa ini? Itu Hilal bin Umayyah itu juga pernah terjadi semacam ini. Fulan itu menanyakan pada Rasulullah. Jadi dia bukan menuduh gitu. Mungkin tahu. Jadi kita tahu sendiri istrinya zina itu sendiri. Itu kalau tidak ada saksi 4, itu tidak berlaku. Lah supaya laku omongannya bikin sumpah. Ya, sumpah 4 kali. Jadi 3 kali dia wallahi itu yang keempat kali mensumpahi kalau omong saya dusta ini Allah akan melaknat saya itu. Dan tidaklah istrinya juga menolak, juga sumpah-sumpah yang kemudian yang keempat kalinya juga sama ya. Artinya wallahi suami saya dusta, wallahi suami saya dusta. Kalau omongan saya ini salah, nah ini Allah. Nah, sudah otomatis kan suami istri saling mencaci, melaknat itu akhirnya diceraikan, sudah cerai. Nah, otomatis dipisahkan, guys. Jangan kamu sudah cerai, tolak saja. Nah, terjadi semacam itu. Nah, kalau dulu itu terjadi ini, Ustadz Ja'far Umar Tholib nih. Karena muridnya itu pernah kepleset itu ketika angkat senjata di Ambon ya. Kemudian minta dihukumi karena merasa dirinya imam gitu. Kalau dirujam. Bukan salah sebetulnya, dia merasa imam malah. Macam-macam terus terkena hukum Indonesia yang berlaku. Rujam. Karena zina itu tobatnya memang rujam itu kalau berjalan syariat Islam. Dan merujam itu hak dari pemerintah. Sebetulnya kalau pemerintah Islam, bukan perkelompokan, bukan yang merujam, bukan. Dan itu tidak itu harus memang disaksikan orang banyak. Jangan. Ini sangat parah. Ya, kalau itu menjadi cerai buat mereka. Jadi aslinya itu ketika si Fulan ini tadi saya namanya Uwaimir Al-Ajlan, ketika belum menanyakan bab seperti ini, belum turun ayat tentang ini harus dihukumi bagaimana. Jadi baca surat An-Nur ayatnya Allah belum lihat ya tentang soal ini orang yang saling melaknat sumpah ini. Nah, maka
kejadian semacam ini karena ada hadis semacam ini, ya otomatis ada saja orang-orang yang berbuat semacam ini, walaupun di kalangan kita termasuk ya ada toh, ada. Dan kita jangan mudah-mudah menuduh orang walaupun mungkin tahu masuk rumah rondo duduk mlebu rumah kosong gitu ya. Kalau tidak tahu betul, cuman dugaan, barangkali dia duduk rondo masuk, ngopo ya ini lah, itu kan dugaan kita. Harus tahu betul apa yang terjadi. Dan dia tahu sendiri pun kalau tidak ada yang lainnya, 4 orang gitu ya, 3 orang tahu, kurang 1 itu ya kurang 4. Maka tidak, dan di dalam sejarah itu cuma berapa kali Rasulullah itu merajam orang. Itu orang dari apa Maksumiyah itu ya, orang suku apa itu, dia hamil kemudian lapor kepada Rasulullah bahwasanya kehamilannya atas zina, itu atas zina. Artinya dipanggillah si walinya, orang tuanya, kemudian ditunggulah kelahirannya di kitab Riyadhus Shalihin ya. Kemudian setelah itu dirajam. Ya, dirajam setelah melahirkan itu. Rajam. Jadi dikatakan ya, taubatnya orang tadi dibagi orang Madinah ini mencukupi dia. Maka kita tidak hati-hati dalam memberikan satu vonis kepada orang lain, apalagi urusan zina, berat urusannya ya. Tidak mudah-mudah semacam itu. Bahkan Umar kalau dilapori seperti itu mengelak ya. Ini Rasulullah kan awalnya kan mengelak ya. Kamu itu jangan menanyakan sesuatu, kalau nanti tak jawab kamu itu malah berat, maksudnya begitu kejadian ya. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi yang semacam itu, kita mau lapor kepada siapa? Intinya ya taubat, cuman bertaubat di masa-masa zaman jahiliyah, bertaubat kepada Allah Ta'ala, jangan diceritakan kepada siapapun. Cukup antara dirinya dengan Allah Ta'ala saja. Ya, digetuni ya. Betul-betul dia itu menyesal. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala supaya apa? Supaya diampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan. Jadi tebus kebaikan-kebaikan bisa menutupi dengan kejelekan-kejelekannya. Soal kalau cerita kepada siapapun tidak bisa dihukumi secara syariat Islam. Orang yang menegakkan dimusuhi lah. Jadi repot ini semuanya ini. Dianggap begitu orang menegakkan syariat, resiko besar kita ini ya diharapkan. Kayak sudah beberapa kali saya sampaikan ya, kita menerapkan aturan syariat Islam ini dengan mastata'tum saja, kemampuan kita yang ada. Kalau bisa dilaksanakan. Adapun yang hubungannya dengan semacam ini kan tidak mungkin kita laksanakan. Ya. Dan jangan pakai hukum lain. Seperti ada hukum-hukum di masyarakat. Diudani digiring sak desa itu malah tambah dosa. Itu pun bukan hukum Islam. Didenda itu juga bukan hukum Islam. Denda di kon dadekne rumah buat pertemuan RT misalkan itu bukan aturan Islam, semuanya itu tidak ada kebaikannya. Lu kok gen kapok, tidak mungkin ya, tidak mungkin kapok. Jadi semua hukuman itu yang bukan dari aturan al-Islam ini, bukan dari aturan Allah dan Rasulnya, tidak menjadikan orang itu jerah. Kaya ngopo berarti? Maling-maling itu di penjara sampai apa dia itu keluar terus taubat, tidak. Nanti tak mungkin gitu ya. Ini brutal lah ini. Jadi ya adanya kalau tidak tahu betul ya sudah diempet lah itu, diempet. Nah kira-kira rakwat ngempet ya wis dataran tinggi terus bengok. Wah, gila ini. Apa
seperti yang dilakukan oleh Ka'ab itu. Ketika dia itu tertinggal perang apa itu ya, tertinggal apa ya? Tidak ada alasan dia. Temannya banyak yang tidak berangkat itu. Nah, yang lainnya tuh bohong. Sama alasan begini badan saya tidak seenak-enak ya Rasulullah itu ya. Orang tua begini dan lain sebagainya. Oleh Rasulullah menghukumi secara zahir ya. Tapi si Ka'ab bin Malik itu dia tidak punya alasan. Itu di awal-awal awal kitab taubat itu di Riyadhus Shalihin kita ada. Bukhari itu ada. Oh itu kesepalan di Bukhari. Akhirnya sampai didiamkan kaum muslimin, salam tidak dijawab, dia tidak putus asa. Dia begitu ditanyai oleh Rasul, kenapa aku tidak berangkat perang? Tidak ada alasan, dia jujur. Resikonya dia tahu, dia bohong itu tidak mau. Karena ya itu dia perang kondak, perang apa ini? Saya kok agak terlupakan. Akhirnya ya sudah sampai waktu 29 hari atau 1 bulan. 1 bulan kalau tidak tahu kita kan lama. Ya nek kita diamkan 1 bulan itu kan bisa ngitung ya, tidak tahu. Sampai turun ayat tentang pembersihan penerimaan taubat Ka'ab bin Malik itu. Dia kan kemudian mencopot bajunya dicopot, naik ke dataran tinggi, kemudian ngubeng-ngubengi bengok lah, saking senengnya ya, saking senangnya, luar biasa ya. Kayak yang dilakukan oleh, saya dulu diceritani Bambang Irawan X daripada Darul Hadis di Jawa Timur sana. Karena saya dulu 1 tahun belajar sama temannya dia, namanya Ahmad Subroto itu. Dia tahu betul. Biasa menyelesaikan 30 juz dengan Ahmad Subroto itu. Sama kalau saya istilahnya, ya makhluk sama saya. Betul cerita. Itu ketika dia sadarkan diri juga sama. Itu bengok lah itu. Wah, saking senangnya kalau terlepas dari belenggu yang membelenggu pada dirinya. Tapi ya bagaimana juga ya, tetap muslimin semuanya itu bisa. Ada pun tentang begini dan begitu itu Allah ya, utusan dengan Allah Ta'ala. Kita tidak mudah-mudah menjatuhkan vonis dan lain sebagainya. Muslim lagi sesama muslim, jangan sampai kita ini saling menyerang ya. Darahnya haram, kehormatannya haram. Kalau bisa menasihati, dinasihati, datangi dinasihati, kasihan ya. Istilah mereka orang mentolo, besok tak tonton kampul-kampul yang neraka lah. Istilah mereka kan begitu, kampul-kampul yang neraka lah itu. Kembali di sini, jadi kejadian apapun kalau sampai perkara yang berat seperti ini mesti turun ayat ujian buat Nabi itu. Tidak jawab sembarangan. Maka hukum agama ini kalau tidak tahu bilang saja tidak tahu. Dan saya sering tidak 1 kali 2 kali ditanyai orang ya tidak tahu. Daripada tidak tahu dijawab apa adanya kan membahayakan. Oke, saya kira kita cukupkan apa yang saya sampaikan. Fa aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.